Nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah walimatul urus yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa kepada segenap pengantar mempelai pengantin wanita yang jauh-jauh dari Kabupaten Jeneponto. Sehat, selamat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kebahagiaan selalu menghampiri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Secara pribadi yang saya hormati segenap keluarga besar yang hadir di tempat ini dari berbagai daerah, semoga kita semua pun akan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah oleh karena kita semua masih hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan harapan kita semua adalah doa serta restu kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi energi untuk adinda pengantin rahmat dan rahmi. Hadirin Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, Tandrana tojo doh, satu rahmat, satu rahmi. Insya Allah, mudah-mudahan pengantin ini bisa membawa keberkahan, baik itu di Kabupaten Sopeng maupun di Kabupaten Jeneponto. Hadirin Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena senantiasanya kita bersalawat kepada Nabi, semoga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya ceramah pakai Bugis sebagian, juga pakai bahasa Indonesia sebagian, supaya ada juga semacam yang dinamakan saling memuliakan dan saling menghormati. Hadirin Bapak Ibu, saya sering sekali sampaikan kepada setiap orang bahwa jodohmu itu tergantung dari pribadimu. Orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang buruk, apapun yang kamu lakukan, itu pun yang suatu saat nanti kamu dapatkan. Orang yang manja. Maka pada kesempatan ini, yang saudaraku perlu ketahui bahwa siapa yang berada di sampingku itulah jodoh yang telah Allah gariskan untukku. Jadi dena nawat dito macingkang, di na nawat dito mati makadai makalalengi kapang ay manu kapang nala dito yung kamilo pureko nala to dito yung kamilo mewat isi balipari. Artinya cantik tidak menjamin kebahagiaan, ganteng pun tidak menjamin kebahagiaan. Apa makna dari ungkapan ini? Maknanya adalah kita harus belajar menjadi orang tua sebelum menjadi orang tua sesungguhnya. Kita harus belajar menjadi istri sebelum menjadi istri orang. Dan kita pun harus belajar jadi suami sebelum menjadi suami orang. Kenapa itu harus kita pelajari? Karena apa yang akan kamu hadapi tidak sama dengan apa yang pernah kamu rasakan semenjak kalian masih dalam kondisi
perjaka ataupun perawan. Agrok man. Ini na ito na padang di kung ka na din si Bangkalangat. Tidak sama. Sa waktu kita masih dalam kondisi belum punya suami, belum punya istri, tentu kita bebas ke sana kemari. Tapi ketika sudah ada pasangan, maka alangkah baiknya hal seperti itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah sebabnya di dalam agama kita sangat dianjurkan saling memuliakan, sangat dianjurkan saling menghormati. Kenapa? Karena biar bagaimana kayanya orang, biar bagaimana banyaknya penghasilannya orang, kalau tidak saling menghargai di dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu laksana neraka. Biar bagaimana hebatnya, biar bagaimana berjayanya. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata rumah Nabi tidak besar, rumah Nabi tidak mewah. Tetapi kenapa Nabi mengatakan rumahku surgaku? Karena di dalam rumah Nabi terdapat kasih dan sayang, saling memuliakan. Maka ketika saling memuliakan kamu terapkan di dalam rumah tangga kita, maka insya Allah kebahagiaan akan selalu menghampiri kita. Contoh, suatu saat nanti ni ganang misalnya nelo tulong ko lang kita. Suatu saat nanti kita mau minta tolong sama suami, ucapkan kalimat tabe, 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 supaya kita saling menghargai. Tabe Dinda, minta tolong dibuatkan kopi. Tabe Dinda, minta tolong supaya tempat dibersihkan tempat ini. Pokoknya kalimat tabe, tabe Dinda, aja na tuli bunga-bunga bamurus. Contoh, tabe Dinda, jangan selalu bunga-bunga saja kamu urus. Kamu tidak urus saya sebagai suamimu. Contoh, tabe Kanda, jangan tengah malam pulang. Tabe Kanda, perbaiki pakaian. Kalimat tabe sangat sederhana, sangat pendek, tapi kapan itu diterapkan dalam rumah tangga, saya yakin luar biasa manfaatnya di dalam rumah tangga kita. Tabe anakku, tolong dibelikan kopi. Tabe anakku, ke sana dulu sebentar. Sekarang Bapak Ibu, kalimat tabe terkadang sudah hilang dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka jangan heran ketika ada orang bagus dia punya rumah, bagus dia punya mobil, tapi tidak sebagus dia punya nasi. Kenapa? Karena tidak saling memuliakan di dalam rumah tangganya. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, saudara Rahmat dengan saudara Rahmi, awal pernikahan masih indah itu agenda. Iko pamulanin di enak-enak mo patu. Ye bara ito malo tinapati ang katuwirin na kasi ibarat orang yang ingin sedang berlayar, kita masih sementara di pinggir lautan. Belumlah kita tiba di tengah lautan. Artinya pernikahan di umur 1-2 bulan itu masih oke-okenya, masih indah-indahnya, belum banyak ujian, belum banyak cobaan. Sedangkan atuna din ipodi na rin kubot timparu. Namolo ilo jambalah kaya isibawa to ko tubot timparu. Baka talap po aja na din lakay masara. Talap po ka Kanda, nasang hati-hati kitinda. Kakimu yang tertabrak, hatiku yang tertusuk. Ketika pengantin baru. Tapi madari komekta nih, lama kelamaan sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Waktu nabot timparu mo nilaki nasa makan ki obat Kanda. Tapi mekta di kelamaan 5 tahun, 10 tahun mo nilaki na nasa ngaki cobo. Atau leho, kajok-kajok ka ho. Mako dito ko tumatuhojo. Ini sering muncul hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Awalnya disayang, kenapa lama kelamaan ditendang? Tidak boleh seperti itu. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diuji seseorang di luar dari kemampuannya. Maka nanti akan datang berbagai ujian, tapi persiapkan mental. Mental apa yang harus kamu ketahui? Yakinkan bahwa semua orang nasibnya sama. Apa? Ketika dia senang, suatu saat dia akan menangis. Ketika dia menangis, suatu saat dia akan senang. Jadi dia itu gak terima menungang, dito gak cawa menungang. Tidak ada orang nasibnya menangis terus.
Tidak ada juga orang yang nasibnya tertawa terus menerus, tapi akan datang silih berganti. Ketika sudah menangis akan datang suatu saat tertawa, dan ketika kalian tertawa jangan lupa suatu saat kamu pun akan menangis. Maka ungkapan harus kita pahami. Yeko nakan nakik ngamang ajak tobat lupa. Yeko nakan natok kisara ajak tobat lupa. Tapi kita berada di tengah. Jangan berlebihan senangnya, juga jangan berlebihan sedihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku, ada orang yang pernah curhat sama saya. Ternyata di sinilah makna apa yang disampaikan Rasulullah. Makanya Nabi SAW, yeko angka ada mupoji, ajak mupoji laden. Ketika ada suatu hal yang kamu suka, jangan kamu terlalu suka dengan hal itu, karena suatu saat nanti bisa jadi kamu tidak menyukainya. Yeko kagak kamu poji, ajak mau melanda poji nih, apa wajib jadi bukan celana masuk. Ketika pun ada sesuatu yang kamu tidak suka, maka jangan juga terlalu kamu tidak suka, karena bisa jadi kamu berbeda arah kembali menyukainya. Yeko kagak dicecah, ajak mau nih celana apa kamar nih poji, ini pun pernah terjadi. Ada yang pernah sampaikan kepada saya, Ustaz, kenapa? Waktu ku anak darus tas ni nyamak tak matindro. Magay, nasa waktu ku anak darus tas mamajit tindro ko, susan na pura kapoting. Na dia na kawatindro, magi memang ni, magarela kay ku kumatindro. Magareng. Maga ba na mangarin na sa papada o to tari tukot ako nintay. Bukan mama. Lewat na tulaki mo mangarin papada o to tari tako nintay. Begitu dia kalau tidur ngorok, Ustaz. Suamiku tuh ngorok kalau dia tidur, laila kerasnya ngoroknya dia. Waduh, awalnya Ustaz, saya ingat waktu saya masih perawan, masih waktu ku anak dari, nyamak pag matindro ka Ustaz. Sisan na pura ka boti, Ustaz, sininggo dia matindro. Inilah makna kalau ada yang kita tidak sukai, janganlah mengatakan saya tidak suka, karena suatu saat kamu akan berbalik menyukainya. Lama kelamaan beradaptasi dengan ngorok itu, lama kelamaan nasabah sisa ngero ngarengero, apa yang terjadi masulake na siminggu, masulake na talungaso, nanul matindro pada yang ngareng yang galing. Sudah tidak bisa tidur kalau tidak ada ngorok. Dia dengar apa ini makna bahwa kalau ada yang kamu tidak suka, jangan berlebihan, karena suatu saat nanti jangan sampai kamu berbalik arah kembali menyukainya. Itu sering terjadi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pertama saudaraku, yang harus kamu jadikan benteng dalam hidupmu adalah iman dan takwamu. Terima apa yang Allah takdirkan untukmu dan berserah diri sepenuhnya sama Allah. Tidak ada orang punya istri, punya suami yang tidak memiliki masalah. Pak dakwai na lagi nama dari mohon apa yang wangi doa nak. Magi na tama pengewatannya ki malaikat rupa tahu, tapi setidaknya ketika ada masalahmu, jangan curhat sama teman, jangan curhat sama sahabat, apalagi curhat di media sosial. Yang makukin namun nenek macam itu di Facebook itu makukin. Sedikit curhat di media sosial, curhat. Ang kanitawi bela-bela na po ligin ni punto di mana kene we ada. Di mana ro selfie tu di na jama sama ko na loko ngelo mo di na lisu. Samo di mo di na tapa. We ada tahu boleh mabela sapo sila sura loki. Ini penting sekali. Makanya jangan umbar kekurangan pasangan. Jangan sampaikan kekurangan pasangan. Kenapa? Karena bisa jadi karena kita menganggap ini hal itu sehingga kekeluargaan atau aib keluarga kita yang semestinya kita sembunyikan, kenapa justru kita pamer ke tengah orang banyak. Ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Abu masa sana baca di malapor ke media sosial. Kenapa? Ya namanya juga keluarga. Madari si cek kuele si puji motoki kota ngasoy. Madari si cek kota ngasoy si puji motoki kodi. Begitulah keluarga. Maka bagaimana cara menghadapinya? Jangan curhat sama teman, jangan curhat sama sahabat, tapi kita curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan cara sabar serta salat. Maka 3 bekal yang saya mau kasihkan kepada adindaku. Yang pertama, ketika keluargamu ini baik, pertama jaga salatmu dengan baik. Urwane pakasini sampajata rahmat, sila suratku rahmi pakanjati sampajata, sila suratku rahmat, perbaiki salatmu. Sila suratku rahmi, perbaiki salatmu. Maka insya Allah, Allah pun akan memperbaiki hidupmu. Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik untukmu ketika salatmu baik. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kalian.
Aja lalu mesti bali-bali malibine. Ibu, oh ibu, alhamdulillah mati muda. Bapak, oh bapak, dito nang katabali beneta. Kapal. Ah, oh iya, ibu, dito nang katabali lakay ta. Iya, si bali-bali kita. Lakay bali benena, benit bali lakay na si bali-bali. Maaf, itu jangan dibiasakan. Banyaknya keluarga di luar sana yang rusak keluarganya karena suka membohongi pasangannya. Itu jangan diterapkan. Itu hal itu sebenarnya cedek tapi makanya kemarin saya baca di media sosial itu apa dia bilang, ternyata kenapa banyak pelakor karena bisa jadi kamu jadi kalkulator. Kenapa banyak pelakor bisa jadi kamu jadi kalkulator, artinya ya bro, kau tahu lagi di kubas tapi kau pasangan di kureke. Makanya ini penting sekali. Bagaimana caranya? Ajak lalu mesti bale-bale malibine. Jangan ada dusta di antara kalian. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Baik itu masa lalu kelam, baik itu masa lalu indah, maka masa lalu adalah masa lalu pembelajaran untukmu. Jadi tak dampang kaya manana terus temewa kepada sila-sila rahmat apa kita jeta-jetana rahmat magalo-galo tahun na magerta-gerta tahun na nule ka pa mi kamakure masara sama jadi sa boti apa magalo-galo tahun na. Saya sampaikan segala hal yang berkaitan dengan masa lalu supaya itu dikubur dengan dalam-dalam. Aja lalu Pak Madari itu kejadian. Noki ko HP na tukang batu, noki ko HP na tukang kayu, si sanay tanusuri lah salingkuhan na. Ini sering terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka jangan ada dusta di antara kalian. Ajak lalu mesti beli-malibine yang jelasnya jujur dalam rumah tangga tak, insya Allah mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, apa yang harus diterapkan? Terapkanlah hormati orang tua, hormati mertua. Pertama tadi sholatnya dijaga. Yang kedua, ajak lalu mesti bale-bale, jangan saling mendustai. Dan yang ketiga, hormati orang tua, hormati mertua. Jangan hanya sekadar istrimu yang kamu cintai, pun jangan hanya sekadar suamimu yang kamu sayangi. Hormati orang tua, hormati mertua. Sering ada yang bertanya, Ustaz, kenapa menantuku begitu kepadaku? Ternyata janganlah kita jauh mencari jawaban. Periksa dirimu sebagai menantu. Kenapa? Karena ketika kamu jadi menantu, kamu tidak hormati mertuamu. Suatu saat kamu jadi mertua, jangan tunggu kamu dimuliakan mertuamu. Ini penting sekali. Maka pakalati matuat tak. Pak desa tutung kata magi di naseng magi di napat we wat dijaji di ini hargai matuat tak biasa sehingga ang kanan kata manca di matua ajak mobil makutana kodek to napakalat bikit manituta. Ini penting sekali. Maka hormati orang tua, hormati mertua. Maka bagaimana caranya itu bisa terjalin dengan baik? Yang harus kalian ketahui adalah agama masing-masing. Iku agamai makanya insya Allah makanya yang tukan dengan matua ang kaagamana, tamatua ang kaagamana, insya Allah luar biasa. Hari ini saudaraku rahmat, seandainya mama ada di samping tak, dek napada cak renduna mama lihat duduk di situ. Dek napada we kasi anakku rahmat, malah ada usayangi, malah ada ucintai, ma pokoknya kemana nih? Alhamdulillah nak tuh menantu sungai muna. Kamu duduk sekarang di depan bapakmu, kamu duduk di depan orang banyak meskipun saya tidak ada, tetapi ada doa yang saya simpankan meskipun saya sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi itu tomato ewe, tuli monro pak dongenna, madari lele di pamasina pungala ta'ala, tetapi doa bisa jadi masih disimpankan, cuma belum masanya doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada doa, dia punya kabulkan 10 tahun, dia punya kabulkan 30 tahun, dia punya kabulkan 50 tahun. Itulah makna udah uni astajib lakum, minta sama Allah maka Allah akan ijabah doamu. Maka sebagai orang yang berdoa jangan berharap bahwa milauat tak milauna milauat tak dari mana, tapi yakinkan doa itu tetap diijabah oleh Allah. Ikutannya kulino irutu bisa dapat dongengnya, pokok di akhirat irutu lawangan dapat dongengnya. Intinya
harus kita pahami, hormati martua tak, hormati tamatua tak. Pak biasa lah kita teh, aga nasa di jama-jama nama kasih jama-jamange, aga di ipigo bara makasih ipigo jangan mabela makutana, ibu membusuk ko tamatuamu, namu aga mo jama sa tamatuji. Ikut mabusuk ko tamatua tanawa, ipigo cocok. Kenapa? Karena kita durhaka kepada mereka. Maka saya mau ajak kamu posilenga sila surang, papadapadi tamatua tak, si bawa matua tak. Jangan ada yang namanya membeda-bedakan. Samakan mertua, samakan orang tua. Kamu terapkan hal ini, insya Allah bahagia keluarga tak, bahagia keluarga tak, bahagia keluarga tak. Sekali lagi, namur mapat dikit untuk sifat masing-masing semua. Insya Allah lambat laun rezeki itu akan tiba. Bagaimana saudara kita yang di Tuban? Coba lihat Tuban Jawa Timur. Ada saudara kita di sana, nabalu tanah-tanah. Dia lihat ke pihak Pertamina, ternyata dia dapat semacam dana 8 miliar satu keluarga. Bayangkan ketika rezeki telah Allah gapaikan kepada orang, maka kita tidak boleh saling meremehkan apa dia bisa ditutuna tahun-tahun akan datang. Dia bisa tidak lihat tahu di masa yang akan datang. Bagaimana pula dengan keluarga kita, saudara kita ada di Mamuju. Sekilas bola kanjae runtung sila lolona, sekilas oto kanjae buruk sila lolona. Maka makna bahwa tidak boleh saling menganggap remeh, karena rezeki Allah yang atur, bukan manusia yang mengatur rezeki itu. Hadirin Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kedua mempelai, terutamanya kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Pesan yang sangat singkat yang saya sampaikan ini, semoga bisa diterapkan, semoga bisa dipelajari lebih dalam. Intinya adalah perbaiki salat, yang kedua jangan ada dusta, dan yang ketiga hormati orang tua, hormati mertua. Kapan ini diterapkan, insya Allah kita akan bahagia di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan harapan kita bersama, semoga nanti keluarga rahmat serta istrinya diberikan anak saleh-saleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya turun, saya mengajak kepada kita semua, kirimkan pahala suratul Fatihah kepada ibunda beliau, saudara saya Rahmat. Kita kirimkan pahala suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bit tawfiqi wal hidayah wa jurubna syirka wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, bikin kupung Allah Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Selamat tidak kepada selamat, dan istimewa kepada keluarga besar dari Kabupaten Jeneponto. Selamat yang mana? Sehat semua, semakin sukses semua. Amin. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.